Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Baiklah, sebelum kita belajar, Ibu minta Fauzi untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang nggak datang hari ini, anak-anak? Bayu. Kenapa Bayu nggak datang? Sakit. Siapa lagi? Silvi. Kenapa Silvi? Sakit. Sakit juga. Kemarin siapa yang masih ingat kita belajar mengenai materi apa? Mengenai hewan yang bertelur. Nah, hewan yang bertelur itu contohnya bebek itu suka berenang di air ya. Kemudian setelah berenang dia akan berjemur. Kalau dia berjemur nanti berarti kering. Jadi air yang ada di tubuhnya itu menguap ke udara. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda dengan cara menguap. Manfaatnya itu untuk kita. Nah, saat kalian menjemur bajunya itu kalau misalnya harinya panas, maka akan kering. Kenapa dia itu kering? Karena terjadi penguapan. Bermanfaat untuk pembentukan awan. Itu air laut mengalami penguapan, kemudian terbentuklah awan. Harus selalu bersyukur, anak-anak. Kenapa? Kalau misalnya nggak ada penguapan, baju kalian nggak akan kering. Kalau pakai baju kering akan sakit. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menganalisis perubahan wujud benda dengan cara menguap. Melalui kegiatan percobaan nanti kalian dapat menemukan cara untuk mempercepat penguapan. Kemudian kalian juga dapat membuktikan perubahan wujud benda dengan cara menguap. Nah, nanti Ibu akan melakukan penilaian kepada kalian. Ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan, dan pengetahuannya nanti ada pre-test dan post-test. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Jadi nanti saat kalian melakukan percobaan, Ibu akan menilai keaktifan kalian dan bagaimana kalian bekerja sama. Ini sebenarnya ini bergerak, ini adalah gambar air mendidih. Jadi pertanyaannya, saat air mendidih kemudian dimatikan, maka airnya akan berkurang. Penyebab hal tersebut terjadi berkurang kenapa? A. Ada sejumlah air yang berubah menjadi zat gas. Yang B. Ada sejumlah air yang berubah menjadi zat padat. Yang C. Ada air berubah menjadi zat cair. Jawabannya A, B, atau C? A. Oke. Perhatikan gambar ini ada 3 buah gambar. Kalau dijemur, jemuran mana yang lebih cepat? Kering. Gambar 1, gambar 2, atau B. gambar 3? B. Gambar B. Arjuna? B. Ini Ibu ada vakum. Coba Ibu semprotkan ya. Coba kalian perhatikan. Ini kan cairan di dalam vakum ini. Setelah kalian perhatikan yang ini tadi, yang Ibu semprotkan tadi, ada yang ditanyakan nggak? Ya, Bu. Kenapa vakum bisa hilang? Kenapa vakum bisa hilang? Oke, nanti kita jawab saat melakukan percobaan ya. Pertanyaan dari Arjuna. Kalau misalnya kalian tumpuk-tumpuk seperti ini, maka penguapannya akan lambat. Jadi dia akan sulit kering kan? Ya. Nah, kemudian ada juga kalau misalnya lagi musim hujan, orang kalau mengeringkan kerupuk itu akan susah. Kenapa? Karena nggak ada sinar matahari. Jadi dia penguapannya akan lambat. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan ini, ada yang kalian tanyakan? Bagaimana cara mempercepat penguapan? Bagaimana cara mempercepat penguapan? Nah, dari pertanyaan Panji, nanti kita jawab saat melakukan percobaan. Kemarin kan sudah Ibu beritahu kalian untuk membentuk kelompok. Jadi ini sudah dibentuk kelompoknya ya. Jadi Fauzi sama Arjuna, Panji dan Jeki. Jadi Panji dan Jeki kelompok 1, Fauzi dan Arjuna kelompok 2. Nah, Ibu akan membagikan KPD dulu ya. Ini bahan ajarnya. Nah, coba kalian beri nama
kegiatan ya. Kegiatan pertama coba baca. Hidupkan teko listrik. Tapi ini hati-hati ya nak. Istrinya. Coba perwakilan dari kelompok 2 ke sini ya. Coba. Kemudian masukkan air sebanyak 160 ml sesuai takaran yang tertulis pada guideline. 160 ml, Pak. Loh, 160 ml. Sedikit. Nih. Lanjut hidupkan. Sudah. 6 160 isi Jun. Yang dimasukkan tadi berapa sih? Hah? 1. 160. Jadi ini berapa anak-anak? 150? 10. 150. Ya, tuliskan di hasil pengamatan. Kan air yang dididihkan sebelumnya bagi dua air tersebut. Jadi 2 menit ya. Udah 2 menit coba. Coba periksa. Yang mana yang lebih dingin? Oke, udah. Terus jawabannya hasil pengamatan. Yang mana? Oh iya. Oke. Kegiatan ketiga baca coba. Semprotkan parfum pada Tanganmu. tanganmu. Tunggu sebentar, kemudian Tulis di hasil pengamatan. Apa nih? Catat jawaban udah. Udah. Oleskan hand sanitizer dan roll on. Terus mana yang mau duluan? Kasih kayak gitu. Gitu. Jadi kan tangan. Tunggu ya, terus kalian perhatikan. Udah selesai? Udah. Kalau sudah selesai, ibu minta dari salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil percobaan tadi. Siapa yang mau? Panji, ya silakan. Yang lain, kalian dengarkan apa yang Panji sampaikan. jumlah air sebelum dididihkan Berapa? 150 ml. Jumlah air setelah dididihkan 100? 150 ml. Nah, 150 mili. Apa jumlah airnya masih sama? Mengapa hal tersebut terjadi? Karena air mengalami penguapan. Terus yang kegiatan 2. Air yang lebih cepat dingin setelah 2 menit. Air pada piring. Bagus. Oh, kegiatan 3. Hal yang terjadi setelah Disemprotkan tersemprotkan atau dioleskan. dioleskan. Semprotan parfum apa yang terjadi? Parfum menghilang. Semprotan Yang kedua perhatikan. Perhatikan Panji. sanitizer menghilang. Ya. Oleskan roll on menghilang. Mengapa zat air pada parfum, Hand deodoran, sanitizer, dan roll roll on on. menghilang? Jawabannya karena mengalami penguapan. Ya. 3. Saat Saat terjadi penguapan zat air cair berubah jadi zat gas. Kayak ibu tanya dulu kelompok 2 ya. Dari jawaban kelompok 1
Air di pada piring cepat dingin. Nah, kenapa? Nomor 1, air pada piring cepat dingin. Jadi kenapa? Karena air pada piring memiliki luas permukaan yang lebih besar. Nah, ya, Rosi. Jadi, kenapa air pada piring itu lebih cepat dingin? Kata Panji, karena luas permukaannya itu lebih besar. Selanjutnya, kesimpulannya. Nah, dengarkan lagi. Kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses penguapan adalah perubahan zat cair menjadi zat gas. Ya. Saat air dididihkan kita dapat membuktikan proses menguap setelah jumlah jumlah air air berkurang. Dan cara yang dapat kita lakukan untuk mempercepat proses penguapan adalah dengan cara memanaskan dan memperluas permukaan. Nah, coba kita tepuk tangan dulu untuk Panji. Nah, ini contoh pemanfaatan penguapan tadi, penguapan baju, pembuatan garam. Jadi air laut itu mengandung garam dan air. Nah, petani garam itu mempercepat penguapan itu dengan cara memanaskan menggunakan sinar matahari. Kemudian dia itu kalau misalnya dilebarkan juga anak-anak meletak airnya itu, biar dia cepat kering, cepat menguap. Jadi airnya itu akan menguap menjadi zat gas atau dia mengalir ke udara. Setelah dia terjadi penguapan, terbentuklah endapan garam. Air itu terdiri dari molekul-molekul H2O yang sangat kecil yang selalu bergerak dalam liquid tersebut. Pergerakan ini akhirnya menghasilkan energi yang cukup untuk air keluar dari setiap liquid menjadi gas. Hal ini juga dipengaruhi oleh temperatur, karena semakin tinggi temperatur semakin cepat pergerakannya, Semakin panas, semakin cepat dia menguap. Mengapa dia itu kan berkurang? Jadi dia tuh keluar dari sini, dari wadahnya itu. Nah, jadi ini yang molekul-molekul yang kalian nggak nampak kan di dalam air ini tadi. Saat kalian mendidih, jadi dia tuh berterbangan ke udara. Air, kalau misalnya kita diamkan saja berhari-hari, dia akan jadi penguapan. Kenapa? Kalau misalnya di ruangan ini kalian letakkan air, nah lama-kelamaan dia akan menguap sedikit demi sedikit. Kenapa sih? Padahal kemarin airnya sedikit, terus besoknya kok berkurang, berarti itu terjadi penguapan. Masih semangat? Biar lebih semangat? Siapa suka hati tepuk tangan? Tepuk 1, 2. Sudah semangat ya? Jadi ibu mau memberi kalian soal. Jadi ini kalian beri nama. Oke. Kalau sudah selesai kumpulkan. Profesoral. Sudah selesai, kamu gimana? Sudah tulis semua namanya? Coba tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini sangat berterima kasih karena kalian sudah aktif, sudah ada yang berani presentasi, sudah ada yang berani bertanya, kemudian aktif dalam kelompok percobaan. Nanti ibu akan memberi kalian nilai tambah, nilai plus. Dari yang kita pelajarin tadi ada yang masih belum ngerti? Sudah mengerti? Sudah. Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda dengan cara mengembun. Kalian baca mengenai perubahan wujud benda dengan cara mengembun. Arjuna, pimpin doanya. Nak. Marilah teman, sudah kita belajar, kita berdoa mulai. Selesai.